ya. Tolong didatakan kerusakan rumah terutama di tiap desa. Rumah siapa namanya, setelah itu rumahnya rusak ringan, rusak sedang atau berat. Sebetulnya ada kriterianya, Pak. Kriteria kalau kita di Google juga ada kriteria rumah ringan, sedang, berat dari BNPB, ya, terhadap gempa. Beda dengan kasus di Aceh, bukan gempa tapi hujan lebat 5 hari berturut-turut, lumpur semua. Kita hitung lumpurnya. Kalau ringan itu 20 cm lumpurnya, sedang 20 sampai sekian senti, 40. Kalau berat tuh 60 ke atas. Dan kenapa tidak ada bantuan pemerintah? Untuk yang rusak ringan itu berapa Pak? 15 juta. Itu. Rusak sedang itu akan dibantu 30 juta. Rusak berat itu akan dibantu 60 juta. Kalau rusak berat nggak bisa dipakai lagi, dibangunkan oleh pemerintah, BNPB yang bangunkan, indeksnya 70 juta. Di sini rata-rata tanahnya tidak terbawa, ya, seperti dalam kasus di Sumatera itu yang di pinggir tebing habis, rumahnya masuk ke jurang, nggak bisa dibangun lagi di situ. Pemerintah harus carikan tanah untuk bangun. Atau di pinggir sungai, sungainya habis, pinggir-pinggirnya semua terbawa arus satu kampung. Ada yang begitu. Kita nggak mungkin bangun sudah jadi sungai dia. Kita harus carikan tempat. Nah, kalau saya lihat untuk Nagekeo maupun di Flores seluruhan, ya, di Manggarai Timur, Manggarai Barat, Manggarai yang saya lewati, rata-rata itu rumahnya retak atau rumahnya hancur, ya. Tapi tanahnya masih ada di situ. Jadi bisa dibangunkan di situ. Ini akan lebih cepat ini. Lebih cepat. Tinggal kecepatan itu tergantung data yang dipakai. Dan data ini tadi kecepatan itu mulai dari kepala desa, rumahnya siapa yang rusak, rumahnya rusak ringan, sedang, berat. Karena ada biayanya beda. Kalau ringan, sedang, dikasih uang, bangun sendiri, rapikan silakan. Kalau seandainya rusak berat, ya, diberikan 60 juta atau 70 juta, 2 tahapan itu biasanya. Karena apa? 2 kali, nanti uangnya dipakai beli motor. Ada yang kejadian tuh, rumahnya nggak jadi, setelah itu beli motor, nggak punya duit untuk rumahnya, datang lagi minta. Maka dikali 2 tahapan. Kalau mau bangun sendiri boleh, mau dibangunkan BNPB, Badan Penanggulangan Bencana, juga boleh. Dan umumnya kalau saya lihat di sini, di tempat yang itu juga. Kecuali kalau dia di pinggir jurang, mau pindahkan, ya mungkin pemerintah harus cari tanahnya, BNPB bangun rumahnya. Ya. Saya tahu juga nanti ada datang juga banyak dari donatur-donatur yang juga mau berpartisipasi membantu. Ya. Ada. Saya dapat informasi dari Menteri Perumahan Pak Maros Sirait. Beliau lagi menggalang para donatur untuk membangun. Itu akan bisa lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi itu. Karena menggunakan uang sendiri. Kalau uang negara kan ada prosesnya. Nah, itu kecepatan bangun sangat tergantung dari kecepatan Pemda untuk mendata. Jadi nanti Pak Sekda, siap, tolong seluruh yang kepala desa, camat bergerak mendata ringan, sedang, berat, putuin, dan setelah itu direkap semua kepada
pemerintah kabupaten. Setelah itu pemerintah kabupaten nanti koordinasi dengan kejaksaan dan polisi terutama, ya, penegak hukum, minta tanda tangan juga mereka. Ya, usulan untuk perbaikan atau pembangunan rumah warga yang terdampak di Nagikeo. Per desa, per kecamatan, per desa di breakdown. Ringan, sedang, berat. Jangan jumlah aja, jangan. Nanti kalau cuma jumlah aja lambat nanti. Ringan, sedang, berat. Setelah itu ya per nama. Setelah itu tanda tangan tadi. Bupati, tanda tangan Kajari, tanda tangan Kapolres. Kalau Dandi mau ikut juga tanda tangan bagus. Setelah itu diserahkan nanti kepala BNPB nanti, ya akan, timnya sudah ada di sini di Nagikeo, tim BNPB. Nah, setelah itu badan bencana ya. Setelah itu nanti akan turun badan pusat statistik di kabupaten juga ada. Oh malah ibu. Ya ibu ini saya bantu kita Bu. Cepat sekali kerja di Aceh kemarin Bu. Ya. Nah dari BPS akan cek. Oh iya benar nih. Karena apa? Karena kami pernah lihat ada di satu tempat, kami nggak mau sebutkan lah. Itu 11 satu orang 11 kali dimasukkan. 11 kali dimasukkan. Nah ini nggak boleh. Ya. Itu ditemukan oleh BPS tuh. Nah jadi nanti ibu verifikasi. Begitu dapat cepat juga pasukan ibu verifikasi validasi. Ya benar, betul bapak ini si A, si B, si C, rumahnya ringan, sedang, berat, benar. Oh ini enggak, ini enggak ringan, ini sedang. Oh ini enggak berat, ini sedang. Nah, itu begitu ibu selesai sudah langsung akan dieksekusi, artinya dibantu oleh dibayarkan oleh BNPB. Anggaran BNPB. Tapi di balik itu ada juga mungkin yang punya usaha. Mungkin warungnya rusak ya. Dia punya warung rusak. Itu bisa dibantu juga. Nelayan mungkin ada yang perahunya rusak. Itu bisa dibantu dari Kementerian Sosial, itu ada namanya dana bantuan stimulasi ekonomi 5 juta. Bisa diusulkan juga Menteri Sosial. Tadi sawah katanya ada rusak. Nah ini tolong didata Pak. Setelah itu Bapak nanti buat usulan juga sama kepada BNPB ya, yang orang timnya ada di sini. Udah di Nagikeo, udah setiap 7 kabupaten ini kepala BNPB sudah taruh orang. Dia koordinasi sama BPD. Anak buah Bapak. BPD tandem sama BNPB. Nah, untuk kerusakan lahan pertanian juga disampaikan supaya Menteri Pertanian bisa turun timnya untuk membantu. Ya, itu saya lihat nggak terlalu luas tuh. Berapa hektar tadi? Tanah pertanian 89,40. Iya, nggak terlalu luas, 89 hektar. Ya, itu saya kira lebih mudah untuk ditangani oleh tim dari Kementerian Pertanian. Nah itu kira-kira Bapak Ibu sekalian ya. Yang penting jangan kaget kalau nanti ada gempa susulan yang diperkirakan 2 minggu sampai maksimal 1 bulan. Diperkirakan ya. Tapi ini kan urusan Tuhan nih banyak nih. Dan itu memang terjadi karena untuk menuju stabil. Supaya permanen, duduknya permanen dia, lempengannya, piringnya ini. Dan yang peristiwa kemarin bukan peristiwa tsunami yang patah begini, turun, ya. Tapi ini ada pergeseran lempeng yang membuat fenomenanya bukan tsunami, tapi piring seperti air ini piring yang air di laut menjadi naik turun naik, kan dia bukan sekali kan.
naik begini, naik begitu. Di Labuan Bajo juga sama, lebih dari 5-6 kali. Surut, naik lagi, surut, naik lagi, surut, naik lagi. Kalau kasusnya di Aceh, Batah, sekali tsunami, itu selesai, kembali. Nggak lagi datang surutnya lagi, nggak datang lagi pasangnya, gitu kira-kira. Kemudian ya di pemerintah akan berusaha, listrik sudah, tadi udah BBM yang perlu, dan kemudian dukungan sembako, makanan yang utama. Dan setelah itu saya minta tolong pemerintah kabupaten pendataan yang penting, rumah-rumah yang rusak ringan, sedang, berat. Kita bersyukur jalan sudah terbuka, ya, lebih ringan lagi. Jadi tadi pendataan itu penting sekali, karena masyarakat pasti sangat berharap gitu, makin cepat diperbaiki makin baik, ya kan? Iya. Nah jadi, tapi perbaikannya pun kita nanti lebih baik tunggu ketika gempanya menurut dari BMKG bahwa sudah pada posisi stabil yang tidak ada lagi gempa. Jangan sampai kita baru bangun, perbaiki, rusak lagi. Itu. Nah, kalau bisa tolong pendataannya ya cepatlah 1 minggu mungkin. Kemudian diverifikasi sama ibu 1 minggu, ya, sehingga pemerintah BNPB segera bisa menyiapkan anggarannya untuk 15 yang ringan, 30 yang sedang. Kalau yang rusak berat mau dibangunkan, mau bangun sendiri boleh, diberi anggaran nanti 70 juta 2 tahap. Wah, 70 juta kurang bagus, tempat saya, rumah saya cukup besar. Oke, itu 70 juta itu adalah bantuan pemerintah. Kalau nanti mau ada lagi, mau sumbangan dari manapun, keluarga, kenalan, menjadi lebih baik lagi dengan harga 100 juta misalnya, silakan dibantu dari 30 juta dari gotong royong, bisa, ya. Sambil pemerintah juga, Menteri Perumahan Pak Ara Sirait lagi membangun, menggalang donasi untuk bangun perumahan. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan Pak. Silakan. Bapak Menteri memberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan sudah saran, karena itu Bapak Desa silakan sampaikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Menteri Dalam Negeri, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Yohanes Samprajatonga, Kepala Desa Waikokan. Bapak Menteri yang kami hormati, Bapak Ibu, rombongan yang juga turut bersama-sama dengan Bapak Menteri, saya mewakili masyarakat Desa Waikokan. Pertama menyampaikan terima kasih banyak Bapak Menteri Dalam Negeri sudah datang ke tempat kami, ke pos-pos pengungsian yang ada di desa ini. Kedatangan Bapak Menteri memberikan harapan, kekuatan untuk kami untuk menghadapi situasi yang dialami, walaupun itu tidak hanya terjadi di sini, tetapi juga untuk keluarga yang ada di Manggarai Barat sampai ke Mambere. Tetapi kehadiran Bapak Menteri itu benar-benar membuat kami merasa nyaman bahwa ada Bapak yang bisa datang dan dekat dengan kami. Ya. Pertama, saya juga menyampaikan kepada Bapak Menteri, di samping apa yang disampaikan oleh Bapak Sekda Nagekeo, memang ada banyak masalah yang terjadi akibat gempa yang terjadi pada tanggal 15 kemarin. Rumah-rumah masyarakat itu hampir 85% rubuh. Walaupun tidak semuanya jatuh atau rusak rubuh sekali, tetapi rusak berat, ringan, dan sedang. Dan kami sekarang pemerintah desa sedang
mendata itu semua. Ya. Nama, kepala keluarga, nomor induk keluarga, Ya. alamat RT sudah sampai dengan foto-foto rumah. Tapi untuk sementara untuk foto-foto kami belum bisa masuk sampai ke dalam karena di dalam kami masih trauma dengan kejadian tanggal 15, sehingga untuk sementara kami data yang bagian luarnya dulu. Itu tidak hanya rumah-rumah masyarakat, tetapi juga ada fasilitas-fasilitas umum yang juga menjadi korban. Ada kantor desa, ada kapela, ada sekolah, ada masjid, sawah dan jalan-jalan tani yang ada di sawah. Kalau jalan umum, jalan negara, saya yakin itu agak tidak mengalami kerusakan, tetapi jalan tani yang berhubungan dengan air itu banyak yang rusak, termasuk dengan saluran irigasi. Kami di sini hanya satu-satunya saluran tersier yang bisa melayani hamparan sawah sekitar 100-an hektar di sini, dan itu patah. Beberapa tempat yang tidak bisa digunakan sama sekali, sehingga air yang ada dari bendungan itu langsung terbuang keluar. Dan saya sangat yakin proses perbaikan membutuhkan waktu lama. Itu berarti tanaman padi yang sekarang ada di sawah itu otomatis mengalami kekeringan. Itu ada banyak yang menjadi keluhan masyarakat di tenda-tenda. Pompa, Pak. Kami di sini jumlah pengungsi di desa khusus Desa Waikokak itu ada 1.766. 1.766 ada dalam 384 keluarga dan terbagi dalam 9 posko tenda-tenda. Ada tenda yang jadi seperti ini, tetapi ada tenda yang dibuat oleh masyarakat yang pakai terpal, ikat di pinggir pohon kayu, sehingga dirasa kurang layak untuk bisa ditempati di tenda-tenda pengungsian seperti itu. Sehingga mungkin itu yang untuk tenda. Sesudah itu juga kekurangan sembako, karena kami dapat bantuan sembako dengan data yang ada, karena masyarakat yang ada di posko-posko ada yang jumlahnya banyak sekali dan ada yang jumlahnya sedikit, karena atas kemauan, kedekatan dan paksa mereka mengungsi lari dari gempa. Itu ada yang tidak semuanya terbagi dalam kelompok-kelompok yang sama rata gitu, sehingga ada. Tapi kami tetap berusaha untuk melayani mereka, sehingga sembako, air minum, karena air yang dari PDAM sekarang mengalir ke sini itu keruh, tenda, tidak sudah itu mungkin tenda dengan listrik, itu juga kami butuh bantuan, karena ada yang di arah tiang-tiang listrik dekat dengan rumah-rumah, tapi ada yang ada di belakang pegunungan agak tinggi, itu yang malam gelap, tidak ada penerangan. Itu. Sudah itu yang lain-lain, saya pikir dari pemerintah daerah juga pasti sudah menyampaikan dari kami yang ada di desa seperti ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak Menteri yang sudah berkesempatan hadir, dan kami minta maaf kalau seandainya dalam situasi seperti ini tidak seperti biasanya pada situasi-situasi normal. Biasanya kalau yang dari Jakarta datang pasti ada hal yang mungkin lebih baik. Mohon maaf, terima kasih banyak dan selamat siang untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak Desa. Ada lagi 3 orang ya, ibu-ibu. Kalau enggak ada jangan dipaksa. Udah cukup mungkin diwakili Kepala Desa. Baik, terima kasih Bapak Saya Desa. mau tanggapi ya. Saya beri kesempatan kepada Bapak Menteri untuk merespon. Ya, yang tadi saya sudah catat diantaranya adalah prioritas sembako tadi ya, tambahan sembako, air minum, kemudian juga tenda termasuk selimut gitu ya.
dan yang terakhir tadi adalah irigasi. Irigasi mungkin kalau tadi disampaikan ada 100 hektar, irigasinya ada yang patah. Ya, saya akan sampaikan ini segera kepada Menteri Pertanian. Ini selesai acara ini saya akan WA Menteri Pertanian. Kalau saran saya kalau itu perlu waktu untuk direhab, direkonstruksi yang patah-patah, ada cara lain sebetulnya yang sudah dikerjakan oleh Menteri Pertanian, yaitu memberikan pompa. Jadi dari sumber air, ya, dari sumber air menuju yang irigasi yang nggak patah itu dipompa melewati. Jadi kalau ada irigasi itu patah, nah dari pompa dipompakan ke air menuju saluran irigasi yang masih bagus, sehingga airnya bisa mengaliri sawah-sawah. Itu saya sarankan nanti kepada Menteri Pertanian. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira terima kasih banyak. Ya, nanti kita bagi tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi pada kesempatan ini kami juga ingin memberikan tali asih kepada warga yang keluarganya ya wafat meninggal dunia. Nanti biasa dari Kementerian Sosial ada juga bantuan yang nilainya 15 juta rupiah. Tapi ini khusus dari kami, dari Kementerian Dalam Negeri. Kami juga memberikan dengan angka yang sama 15 juta kepada setiap keluarga. Di sini ada Nagekio ada 8 orang yang sekarang hadir di tempat ini. Ada 2 keluarga, yang 6-nya lagi saya titipkan kepada Pak Sekda, Pak ya. Yep. Mohon disampaikan kepada keluarganya. Selain itu juga saya ingin memberikan bantuan sekedarnya, ya apapun juga sepanjang untuk kepada kepala desa Pak ya. Uang dalam bentuk 100 juta rupiah Pak ya. Silakan pakai untuk apa aja. Kita mulai. Desa 2 ahli waris. Nah ini Pak Sekda, saya titip ini 15 kali 6 ada seperti kita tolong sampaikan kepada keluarga ya. Pak izin. Download Metro TV Extend sekarang.